Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini, insyaallah kita bersyukur kepada Allah karena masih dipertemukan dalam suasana insyaallah sangat berkah dan mulia ini. Malam ini saya akan bercerita di hadapan kita semua, tentunya dengan cerita pengalaman horor. Jadi saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua perihal pernah mengalami hal-hal yang mistis, dan ini ceritanya tempat yang horor itu bukan hutan, bukan gedung yang tua atau bangunan yang kosong ya, melainkan ini adalah masjid. Entah bagaimana kita membahasakannya, apakah ini disebut dengan horor atau apa ya teman-teman ya. Jadi ceritanya itu ada sebuah masjid, dan kenapa suara saya pelan? Karena tempat yang saya maksud itu horor adalah yang saya tempati sekarang. Di sini sepi betul. Hanya ada suara cicak dan suara kipas angin. Tapi disinilah setiap malam saya bersantai. Ini di lantai 2. Ini teman-teman lihat. Ini lantai 2. Tapi dulu untuk saat-saat ini 1 sampai 2 tahun rasa-rasanya belum pernah merasakan hal seperti yang saya rasakan dulu sewaktu masjid ini masih kecil. Sekarang masjidnya sudah besar, ya sudah lumayan besar karena sudah berlantai 2. Dulu masih lantai 1, kemudian kecil. Bangunannya dulu itu ya di dindingnya itu kayu semua. Kayu, atapnya kayu, plafonnya itu kayu, kemudian atapnya seng ya, seng. Dan di pinggir-pinggir masjid sini dulu banyak pohonnya. Sekarang ya jarang karena hampir dibangun semua. Dulu itu cerita saya itu dulu itu waktu sekitar 2010, 2011 ya, sekitar itu tahun 2010-2011. Kita kan dulu di sini tinggal, ada rumah kecil, gubuk-gubuk kecil di samping masjid belakang lah. Itu di belakang rumah masjid itu, gubuk itu kayak seperti sungai kecil, ya kok kalau orang Bugis dibilang salok. Jadi suara di sana itu hanya mungkin kalau ada tikus atau apa sebagainya. Jadi kita tinggal di gubuk itu sebanyak 7 sampai 8 orang lah. 8 orang.
Nah kan di rumah itu, di gubuk itu kita tidak muat kalau mau tidur semua. Jadi 8 orang itu tidak muat kalau kita mau tidur semua itu, karena kamarnya cuma satu, dan yang tinggal di sana hanya khusus imam masjid di sini. Saya dulu pada saat itu masih kayak apa ya, ya sama sampai saat ini, tukang sapu ya, tukang sapu. Nah ketika malam itu kita kadang kan tidak muat di rumah itu untuk tidur semuanya, maka kita ada yang tidur di masjid. Ada yang tidur di masjid. Adalah salah satu teman saya itu tidur pas di samping mimbar. Dan tiba-tiba itu sebenarnya Allahu a'lam kebenaran aslinya bagaimana, tapi yang menceritakan itu dia. Sebelum sholat subuh, pada saat sudah mau sekitar jam 4, kurang jam 4 lah, sedikit lagi jam 4, itu langsung dia lari naik ke gubuk itu, ke rumah itu, karena saya pada situ tidur di gubuk itu. Lari, baru itu kayak pucat mukanya. Dia bilang, ada begini, ada bahasanya itu kan, kita kan orang Makassar, jadi bahasanya itu dia bilangnya perakan. Ya, ada hantu, ada setan. Jadi kita bilang, wah, masa di masjid ada begitu? Tapi dia bilang, iya, ada mentong katanya. Ada betul katanya. Kenapa? Saya kan tidurnya katanya di samping mimbar. Tapi kenapa saya bangun? Kenapa saya ada di pas merinding teman-teman. Kenapa pada saat saya bangun, kenapa saya tiba-tiba berada di luar masjid, pas di depan tembok, di depan pagar itu, di samping selokan yang saya tadi itu, si DPN Salok, di samping sungai kecil itu, pas di atasnya sungai, maksudnya ada di pinggir sungai itu, ada bisa orang lewat motor lah, Kenapa saya terbangun? Pada saat saya bangun, kenapa saya di situ? Maka mulai pada saat itu teman-teman sekalian, tidak ada lagi yang berani tidur di masjid. Tapi ada juga setelah berjalan, jadi itu kurang lebih 4 hari tidak ada yang tidur di masjid. Karena kita kan pada saat itu saya masih 2010, masih aliyah ya, SMA kelas 1, masih anak-anak kita dulu, masih kecil. Jadi tidak ada lagi yang berani bermalam di masjid pada saat itu, sekitar 4 sampai 5 hari lah. Tapi setelah itu ada lagi bermalam. Dan ada lagi, itu teman yang lain lagi, ada namanya dulu, ya namanya yang tadi itu, namanya Nur Hashim. Ya, kan namanya Hashim, dipanggilkan itu Hashim. Itu yang pertama tadi itu mengalami, yang bercerita bahwa saya terbangun itu di luar. Kejadian yang kedua, setelah minggu itu, pekan itu, namanya Sakir. Dia tidak diangkat atau tidak terbangun di luar masjid, tapi itu katanya selalu ada yang, selalu kayak ada yang colek-colek di belakang sini, selalu ada yang colek. Katanya kalau mau hilang hilang kesadaran atau tidurnya terlelap, itu kayak selalu ada yang pegang, katanya di sini selalu ada yang pegang. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi bagaimana kalau menurut teman-teman sekalian? Ini kan masjid, dan memang ya
setelah itu teman itu berceritalah sama jemaah. Oh, diceritalah semua. Oh, memang dulu katanya tuh di tempat ini begini. Memang dulu di tempat ini tuh begini, ada begininya. Diceritalah semua sama jemaah. Makin kita biasanya kalau biar jam 1, jam 2, 3 malam gitu, turun jalan-jalan. Misalnya kan pada saat itu kan ada namanya HP communicator ya. HP communicator, komunikasi dan senter. Yang masih warna layar kuning ya. Layar kuning. Ya. Masih layar kuning. Ya, kita kalau biasa kan tidak bisa tidur dulu, namanya anak muda-muda, anak sekolah. Ya, kita lagi kayak seperti kos-kosan lah begitu. Itu perumahan masjid. Biasa kalau kita terbangun itu biasa keluar, turun. Dan kamar mandinya itu, kamar mandi dengan rumah itu kita berjalan sekitar 20 meter. Bukan, ya sekitar 40 meter lah, karena kita belok. Kita turun tangga kemudian maju ke depan sekitar 5 sampai 7 meter, kemudian belok. Ya, begitulah, belok masuk. Dan itu biasanya gelap sekali. Di sampingnya pas ada apa namanya itu, rumput yang tinggi itu di samping WC itu. Tapi kita pada saat itu sebelum mendengarkan cerita santai-santai aja, biasa-biasa saja. Tapi setelah mendengarkan cerita itu dari sebagian jemaah, waduh, kita kalau mau turun itu panggil teman, temani kak dulu. mau turun kencing, buang air kecil, atau mau turun apa, mau pergi beli rokok atau apa pada saat itu, kita minta ditemani sama teman. Tapi itu hanya berjalan di pekan itu saja. Setelah lama mungkin karena teman-teman melupakan sudah, ya kita biasa lagi. Dan ya, pada saat itu berjalan, ada yang sudah tamat sekolah, sudah pulang kampung. Tidak tahu apa penyebabnya pulang kampung, ya mungkin tidak betah tinggal di tempat ini sekolah pada saat itu, atau ada sebab yang lain. Dan sekarang yang tinggal di sini, yang masih tinggal di masjid ini sampai saat ini hanya saya. Nah, teman-teman yang lain yang teman dulu itu alhamdulillah ada yang pulang kampung, sekolah di sana, sukses di kampung, ada yang jadi sekretaris desa, ada yang jadi staf ahli perkantoran. Ada juga masih ada beberapa di sini, ada yang jadi imam besar, imam lurah, imam kelurahan, ada yang jadi guru. Jadi hanya saya yang tinggal di masjid ini. Dari saat itu sampai sekarang masih jadi tukang sapunya masjid ini. Dan ya alhamdulillah, ya meskipun biasa, karena kan cuma saya sendiri tinggal. Dari sebelum beristri sampai beristri, saya kan tinggal di sini sendirian tinggal, tidur sendiri, apa-apa sendiri, mau turun pun sendiri. Tapi itu kadang-kadang memang yang namanya kita manusia berdampingan dengan makhluk seperti itu, ya adalah apalagi kalau kita mungkin terbiasa dengan hal seperti itu, maka kita diberi sedikit kemampuan untuk bisa merasakannya kan, seperti itu. Ya banyak, ada kadang saya di dalam, yang saya tempati sekarang belum ada istri, masih sendiri dulu. Kadang kalau main HP itu ada yang kayak orang jalan naik di tangga, ada orang yang kayak kedengaran tadi.
Ada kedengaran tadi, itu kayak seperti ada yang buka pintu, kayak seperti ada yang buka pintu di bawah, di lantai bawah. Tapi saya tidak takut karena ada teman-teman yang menemani saya. Kenapa jadi seperti ini, teman-teman? Aduh. Oke, saya kira cukup dulu, teman-teman. Nanti kan selanjutnya masih banyak tempat-tempat yang saya pernah merasakan hal-hal mistik seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.